Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Madhuben mulai pura-pura sedih pada Gopi dan mengatakan jika dia tidak dapat menyimpan foto putrinya Radha di rumahnya. Madhuben pergi ke arah kanan dan seperti berjalan menuju pintu. Gopi berdiri diam. Kokila menghentikannya dan mengatakan pada Madhuben dia bisa menyimpannya di kamarnya, tapi tidak memaksa mereka untuk mengingat Radha. Madhuben mengatakan dia akan menghukum dirinya sendiri karena menyakiti mereka semua dan menginjak pecahan kaca. Gopi memanggil Ma dan menghentikannya menginjak kaca dan membawanya ke kamarnya. Madhuben berpikir Gopi akan berada di sisinya dan menghukum Kokila, tapi dia tetap ada di pihak Kokila. Madhuben akan menghancurkan kekuatan mereka. Kokila mendapat telepon dari Vidya di pagi hari. Gopi juga mendapat telepon dan bahkan Jigar. Mereka semua bertemu di aula dan secara mengejutkan berpikir mengapa Vidya menelpon mereka pagi-pagi sekali. Jigar mengatakan ketika dia menelpon kembali teleponnya dimatikan. Kokila mengatakan pada Ahem mereka semua akan pergi dan dia harus berada di sekitar rumah Gaura dan jika perlu masuk ke rumahnya. Sementara itu Gaura menyeringai setelah menelpon keluarga Modi dari ponsel Vidya dan berpikir dia adalah yang terbaik dan sekarang Modi akan melihat balas dendamnya. Kokila dan Vidya dan Jigar mencapai rumah Gaura. Vidya senang melihat mereka. Kokila bertanya mengapa Vidya memanggil mereka semua. Vidya mengatakan dia tidak melakukannya. Gaura mengembalikan ponsel Vidya dan bertanya pada Kokila bagaimana cara dirinya mengundang mereka semua. Menarik kan? Kokila mengatakan seperti halnya drama Bas. Gaura mengatakan akting mengalir dalam darahnya. Gaura kemudian memberitahu Mira untuk mengurus dua samdanya. Mira memerintahkan Durga untuk membawakan air. Safran tidak bereaksi bahkan setelah mendengar ini. Gopi meminta Mira untuk berperilaku baik dengan orang tua. Mira berteriak ini rumahnya dan itu keinginannya. Gaura memberitahu Kokila bahwa menurut ritual keluarganya, mereka merawat hewan selama 9 hari, Nafrati, dan kemudian mengorbankannya. Kali ini, Vidya mendapat kesempatan untuk menyembelih kambing. Vidya terkejut dan mengatakan dia tidak akan melakukannya. Gaura mengatakan dia harus seperti yang Vidya janjikan padanya. Kokila mengatakan pada Vidya tidak akan melakukan itu. Argumen mereka dimulai. Dara meminta Kokila untuk tutup mulut. Kalau tidak dia akan mendapat serangan jantung pada usia ini. Safran akhirnya mengganggu dan mengatakan bahkan Gaura berteriak. Dara memintanya untuk diam. Kalau tidak dia akan mematahkan giginya. Argumen terus berlanjut. Kokila memberitahu Gaura bahwa Vidya tidak akan mengorbankan kambing. Gaura mengatakan dia tidak akan mengubah ritual keluarganya untuk siapapun. Vidya mengatakan membunuh kehidupan tidak manusiawi dan Matarani tidak akan pernah menerima membunuh anak-anaknya. Gaura meminta Safrat untuk membawa istrinya masuk karena pengorbanan pasti akan terjadi. Dia meminta Mira untuk mengorbankan kambing. Keluarga Modi meminta Mira untuk tidak melakukan dosa ini. Mira mengatakan dia akan melakukannya karena dia tidak suka hewan dan keluarga Modi. Gaura menyeringai dan memberikan pedangnya. Mira mengangkat pedang dan seluruh keluarga Modi memalingkan wajah mereka. Dia menjatuhkan pedang dan mengatakan dia tidak bisa dan menangis. Gaura menegur bahwa kedua putri Cantaki adalah sampah. Kokila mengatakan pada cucunya tidak akan memecahkan hambatan mereka. Gaura mengatakan dia akan melakukan kehormatan itu sendiri dan mengangkat pedang. Kokila terkejut melihat darah di lantai dan melihat Gopi memegang pedang.
dengan darah mengalir di tangannya. Kokila membungkus tangannya dengan sapu tangan. Aktivis hewan masuk meneriakkan slogan menentang Gaora dan mengatakan dia tidak bisa membunuh kambing. Gaora berteriak ini rumahnya dan keinginannya. Ahe masuk dan mengatakan jika dia tidak mendengarkan orang-orang ini, mereka akan memanggil orang-orang. Ini bukan tetangganya yang akan takut pada hewan, Daram. Aktivis berterima kasih kepada Daram karena menelpon mereka tepat waktu. Dia mengatakan istrinya Gopi harus berterima kasih untuk memberitahu dia apa yang terjadi di rumah ini. Ahe melihat perban di tangan Gopi dan bertanya apa yang terjadi. Aktivis berkomentar satu sisi Gaora ingin membunuh kambing yang tidak bersalah, dan sisi lain Gopi mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Aktivis wanita berkomentar bahwa Gaora tidak mengerti semua ini dan mengambil balon air untuk dilemparkan padanya. Daram berteriak bahwa dia akan membunuh mereka. Aktivis pria menahannya. Aktivis perempuan melemparkan balon air berwarna ke arahnya dan mengolesi wajahnya dengan warna merah. Urmila dengan kinjal bergabung dengan aktivis dan berpikir dia akan menghitamkan wajah Gaora karena menghitamkan wajah Vidya. Gaora memperingatkan Vidya untuk meninggalkan kambing dan Vidya mengatakan dia tidak akan melakukannya. Daram meminta pelayan untuk mengusir semua aktivis. Urmila memprovokasi aktivis untuk memukuli Gaora. Aktivis memukuli Gaora dan kemudian mengatakan Mira juga harus dihukum. Gopi dan Kokila menghentikan mereka dan mengatakan Mira ingin membunuh kambing tapi tidak bisa karena dia masih memiliki keluarga Modi Sankar. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.